Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardian Saramiarno. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin memberikan info ya bagi teman-teman yang baru saja memegang mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas khususnya, tentang relay full pump ataupun rotak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai akhir tentunya. Semoga tetap bermanfaat dan selamat menonton. Baik teman-teman, jadi relay itu komponen yang biasanya ada pada mobil ya. Baik itu biasanya kita tambahkan pada klakson ataupun pada lampu dan lain sebagainya. Ataupun yang akan kita bahas kali ini yaitu pada rotak teman-teman, full pump ataupun pompa bahan bakar. Nah, biasanya seperti yang kita ketahui, jika full pump atau full pump ya ataupun rotak pompa bahan bakar Daihatsu Zebra ataupun Espas itu lain daripada yang lain karena sudah elektrik, tidak menggunakan coil ya ataupun platina, sorry. Jadi tidak menggunakan platina. Nah, untuk itu komponen elektrik biasanya itu dia ditambahi dengan yang namanya relay teman-teman. Dan untuk Daihatsu Zebra ataupun Espas, untuk relaynya itu biasanya ada di bawah nih dashboard sebelah setir ya, di sebelah sini teman-teman. Nah, jadi ini relaynya. Letaknya bagi teman-teman yang penasaran, ini ada benda yang warnanya abu-abu ya ataupun krem. Ini adalah relay untuk full pump ataupun bahan bakar. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi ini komponen apa. Ini bisa dilepas, ini ada soketnya. Sekarang kita coba lepas teman-teman. Kita coba lihat ya. Ini ada pengaitnya ini di sebelah sini. Ini ternyata saya coba buka nggak bisa. Pakai tangan maksudnya. Ini harus kita congkel teman-teman. Jadi ini kita buka seperti ini. Kita congkel lalu kita tarik. Ini ada beberapa pengait ya di bawah juga. Nih. Nah, ini udah terlepas. Nah, ini adalah relay yang biasanya ada pada setiap mobil Daihatsu Espas teman-teman. Ini orinya. Ini ada tulisannya ya di sini. Relay full pump. Teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi nih. Relay full pump. Ini ada nomor serinya 12 volt. Denso made in Japan teman-teman. Jadi bukan buatan Indonesia, ini buatan Jepang ternyata. Dan ini soketannya seperti ini. Ada beberapa kabel ya. Ada banyak kabel. Ini kita coba lepas. Nah, ini udah terlepas teman-teman. Jadi saya lepas menggunakan dua tangan ya. Kita coba keluarkan, bisa nggak ya? Kita congkel, kita dorong. Oh, ini jadi komponennya seperti ini teman-teman. Dan ini punya saya ini tidak saya aktifkan. Karena apa? Karena sejak saya menggunakan mobil ini sejak tahun 2013 yang lalu, memang relay ini sudah tidak difungsikan lagi oleh pemilik terdahulu mobil ini. Jadi ini orinya. Konon katanya teman-teman, saya sempat melihat beberapa video tentang apa ya, relay full pump ataupun rotak ini. Kalau semisal punya teman-teman itu ini kan katanya mengeluarkan bunyi ya. Soalnya saya belum pernah nih mendengar yang namanya bunyi relay dari rotak ini karena memang belum pernah menggunakan. Karena katanya ini menimbulkan bunyi. Kalau misal bunyinya itu dia nggak seirama, itu bisa dikatakan rusak. Nah, salah satu komponen yang harus diganti ini bagian elko teman-teman. Nah, ini elkonya ini sangat murah ya. Elko itu yang ini, yang kayak tabung kecil-kecil hitam putih ini. Ini bisa diganti. Jadi kita bisa cek sebenarnya beberapa komponen yang ada di sini menggunakan multitester. Kalau teman-teman punya. Dan sebaiknya kalau misal teman-teman memiliki relay ataupun ada masalah tentang relay ini, Anda bisa coba ganti terlebih dahulu elko-nya. Jadi ini sudah tidak berfungsi. Dan bagi teman-teman yang khawatir si relaynya ini mati, Anda bisa menggunakan cara saya yang barangkali sudah hampir 10 tahun ini saya gunakan ya. Jadi ini tidak saya fungsikan sama sekali. Memang teman-teman yang sudah mengikuti video saya sejak dulu pasti paham ya kalau saya sudah tidak menggunakan relay ori seperti ini. Oh ya, jadi apa tugas dari relay ini? Jadi ini adalah mengatur teman-teman
mengatur suplai kelistrikan yang ada pada rotak ataupun full pump. Jadi ini tugasnya mengatur kapan si rotak itu harus menyala, kapan si rotak ataupun full pumpnya itu dia harus mati. Ini dari sini. Dan ini beberapa kabel, tentu ini menuju ke beberapa komponen juga. Lebih detailnya ada di channel teman-teman kita juga, ada yang sudah membuat. Bahkan tadi saya sempat melihat juga videonya dari salah satu teman kita, itu membuat relay. Jadi relay yang digunakan itu bukan relay orinya teman-teman. Dia menggunakan relay yang jauh lebih kecil, yang kakinya ada 4 atau 5 ya itu. Jadi dia menggunakan relay seperti itu, dan salah satu kabelnya itu dia sambungkan ke switch oli teman-teman. Menarik sih. Bagi teman-teman yang penasaran bisa dicari videonya. Channelnya channel Otak Atik ya. Salah satu rekan kami juga, YouTuber. Itu bisa dicari. Nah, ini untuk kabelnya. Memang saya kurang begitu paham tentang detail teknisnya. Kalau yang ini kabelnya kan ada yang hitam merah ini ya. Ini kalau tidak salah ini dia ngikut ke RPM. Koreksi saja bila salah, atau barangkali teman-teman yang lebih tahu tentang kabel-kabel ini, ada yang putih hitam, ada yang kuning hitam, dan ini hitam putih tapi dominan yang putihnya, ataupun ini hitam semua. Teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya. Ada 5 buah kabel. Oke, jadi saya tidak menggunakan relay ini teman-teman. Cara yang saya gunakan ini hasil warisan dari pemilik mobil ini. Jadi rotaknya itu kan ada di bagian bawah sini. Teman-teman pasti udah tahu ya letak rotak ataupun full pump. Sebelum ini filter bensin. Ada 2 buah, yang satu filter bensin dan yang satu adalah rotak. Nah, jadi yang menuju ke rotak kabelnya itu ada 2 buah, yang satu ground, yang satu ke api teman-teman. Dan ini saya mengikuti pemilik terdahulu sistemnya. Jadi yang positif ataupun ke apinya itu dia ngikut ke dekat koil nih. Jadi di resistornya ini, di bagian sini kabel biru ini ya, ini menuju ke rotak ataupun ke full pump. Bagi teman-teman yang tanya, apakah ini rotaknya awet kok om? Apakah untuk perjalanan beratus-ratus kilometer awet, aman? Ini buktinya aman. Jadi kemarin sejak tahun 2013 itu saya menggunakan sistem seperti ini, dan perjalanan yang paling jauh menggunakan mobil ini itu Wonogiri Malang teman-teman. Jadi itu sekitar berapa ratus kilometer ya. Itu lumayan. Karena berangkatnya saya lewat selatan, lewat ke Trenggalek, Blitar, Tulungagung. Dan pulangnya saya lewat tengah teman-teman. Jadi lewat Kediri, Nganjuk, Madiun, Ponorogo. Jadi agak muter begitu. Karena kemarin ataupun zaman dulu itu masih takut ya, untuk jalur selatannya itu dia masih sempit dan banyak banget truk-truk ataupun kendaraan besar itu yang terperosok. Itu kan kalau misal kita lewat ke Trenggalek itu banyak sekali tikungan-tikungannya. Jadi lumayan lama lewat jalur tengah. Jadi sharing pengalaman saja, selama tahun 2013 sampai dengan sekarang saya menggunakan sistem seperti ini. Tidak lagi menggunakan relay pompa bahan bakar ini. Dan mobil ini paling sering perginya ke Jogja teman-teman. Wonogiri Jogja itu ya sekitar 150 km lah. PP itu aman aja ya. Ini dulu paling lama itu ke Jogja itu bisa sampai 6 jam waktu lebaran. Dari Wonogiri jam 9 pagi sampai ke Jogja, ke Pantai Parangtritis itu sekitar jam 3 sore. Lumayan, hampir satu harian penuh ya kita di jalan dengan bermacet-macet ria. Dan rotaknya ini masih aman-aman aja teman-teman. Barangkali itu ya salah satu sharing pengalaman saya selama kurang lebih hampir 10 tahun menggunakan sistem seperti ini. Dan ngomong-ngomong, ini rotak yang saya gunakan ini adalah rotak KW teman-teman. Saya sudah sempat bikin videonya juga. Bahkan waktu rotak ini datang ya, saya unboxing juga, saya pasang, saya bikin videonya. Sampai dengan saat ini aman-aman aja. Barangkali sudah 2 tahunan. Dan ini untuk harga rotaknya ini
sekitar 120-an ribu, belum termasuk ongkir. Kalau semisal sekalian sama ongkirnya itu sekitar 130-an 5.000 teman-teman. KW, bener-bener KW. Memang saya memilih mencoba rotak KW ya, karena rotak sebelum ini kayaknya KW juga. Karena konon katanya kalau yang ori itu bagian outputnya itu beda ya, lengkungannya itu. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, bener nggak sih ini relaynya nggak berfungsi ataupun sudah tidak saya fungsikan lagi? Ini relaynya ya, komponennya juga ada. Ini sudah saya lepas tentunya, dan kita coba hidupkan mesinnya. Ini belum saya panasi kebetulan, jadi sekalian manasi ya. Oke, nah ini dia rotaknya langsung bunyi kalau misal posisi ACC ataupun on. Posisi on dia bisa bunyi, dan biasanya kalau relay seperti ini dia bisa mengatur juga kapan si rotak itu bunyi ataupun aktif bekerja. Itu kita bisa tentukan teman-teman, apakah pada saat posisi kunci on seperti ini dia rotak sudah bunyi ya. Kalau misal teman-teman dengar, coba dengerin ya, tuh gerak itu. Nah, ataupun teman-teman juga bisa aktifkan pada saat di starter si rotaknya baru bunyi. Itu ada beberapa pilihan. Dengan menggunakan relay ini, jadi kita bisa sebenarnya lebih mengatur juga. Dan konon katanya dengan relay itu dia lebih awet ya. Tapi alhamdulillah saya tidak menggunakan relay pun saat ini masih awet-awet juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala teman-teman, tanpa menggunakan relay tentunya. Memang mobil saya tidak menggunakan relay. Ini ya relaynya, belum saya pasang. Jadi komponennya simple sebenarnya. Bagi yang tahu elektro pasti paham nih. Jadi ini ya, rotaknya dia masih bekerja dengan semestinya dan awet-awet aja walaupun tidak menggunakan relay. Dan ini soketnya tadi teman-teman, karena memang belum saya pasang ya. Oke teman-teman, jadi bagi Anda yang penasaran dengan benda yang ada di bawah setir ini, sekarang seharusnya tidak penasaran lagi, karena benda tersebut adalah relay rotak ataupun relay full pump. Dan bagi teman-teman yang baru megang mobil ini, jadi dilihat aja masih ada ataupun enggak relaynya. Kalau semisal enggak ada, bisa diurut juga kabelnya yang menuju ke rotak ataupun positifnya. Dia ngambil ke resistor yang dekat coil ataupun tidak, nanti teman-teman bisa urus sendiri kabelnya. Dan bagi teman-teman yang jauh lebih paham tentang relay ini, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya tidak mengaktifkan ini. Memang belum tahu sih kalau semisal urut-urutannya. Dari dulu memang sudah nggak menggunakan kabel seperti ini, ataupun sudah tidak menggunakan relay yang seperti ini. Jadi kurang begitu nggak. Nanti teman-teman bisa sharing aja bagi yang lebih paham. Jadi itu tadi teman-teman video singkat saya, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe untuk mensubscribe channel Ardiansah Ramyarno tentunya.